074. Saya dari sudut tinggal dulu dengan angka terakhir 0,1. Oke, di sini by default adalah dari aplikasi kami, dan kami sudah terpasang sesinya. Di sini ada cepat, kita sudah menentukan beberapa data. Di sini saya menentukan password, kita menggunakan 60 yang harus sama. Lalu kalau kita mencoba dari account, nanti mencoba kami harus menentukan sesuai dengan yang dilakukan biasa. Di sini mulai ada form dari kami, ada beberapa tetapi di sini kami menggunakan tanggal, ada beberapa yang ini, misal hari ini dengan jarak 1 km, durasi di sini ada aplikasi bahwa ya ini belum di sini karena belum ada deskripsinya. Jadi sesuai dengan data tadi lalu untuk hapus apabila hapus ya ada yang hapus ini akan terletak pada data ini profil namanya adalah Joseph pokok kembali biasanya akan penjelasan kemudian selanjutnya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang source code yang ada di folder list di folder model kemudian di run model dot. Nah, untuk folder model sendiri ini digunakan untuk menyimpan password dari aplikasi. Jadi pada project ini kami menggunakan model tadi untuk apa namanya? Untuk mempresentasikan data aktivitas selain tidak adalah si tanggal juga datangnya. Nah, ini jadi si ID data ini global karena saat data disimpan di database ID belum ada, kemudian dipakai di tahap 3 saat nantinya menggunakan SQLite. Nah, untuk cara ini kayak gini udah 12 hari, tanggal hari, kemudian juga ada catatan tambahan kalau misalnya si pelari mau nambah catatan, kemudian juga ada pentukaran modelnya dan ada DRM juga karena kan masih belum ada database jadi kami simpan DRM dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini metode yang digunakan untuk mengubah objek model dari map, jadi dipakai pada saat minta data ke SQL atau database. Ini juga untuk vektor konstruktor ini digunakan untuk mengubah data map dari SQL1 jadi objek model atau database jadi objek modelnya. Dan saya akan menjelaskan tentang yang bagian main page. Jadi untuk main page ini sendiri gunanya sebenarnya untuk teman-teman aplikasi yang nanti kalau navigasi utama aplikasi yang menekan navigasi bawah button navigation di bawah itu kan ada tampilan ada profile juga dan itu nanti akan nampilin itu. Jadi si main page ini bagian utama login nantinya. Nah, di sini juga ada index tab yang sedang aktif, yaitu internal index 0. Kemudian dari samping ditampilkan di sana ada home screen atau beranda, kemudian ada profile screen atau tempat profile si user itu tadi. Nah, ini bakal nampilin halaman sesuai sendiri, jadi background baru di sini. Kemudian juga ada menu home, icon atau button maksudnya kayak buttonnya itu yang bawah di button navigation itu. Dan sini juga ada button bar atau button icon navigationnya si profile. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian file window. Jadi file window ini merupakan type dari aplikasi Flutter. Jadi kayak file utama aplikasi Flutter yang pertama kali dijalankan. Jadi kalian ini menjalankan widget my app atau pas di run gitu dan mengatur halaman aplikasi gitu splash screen. Jadi sini splash screen yang berdiatur yang atur splash screen file window ini ada di sini window tadi. Nah, di sini ada pada run app yang menjalankan aplikasi Flutter. Kemudian di sini juga ada ini halaman pertama buka. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi ini sebagai kayak semacam endpoint dari aplikasi yang menjalankan nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya ada di file splash screen.dart. Pertama di sini langsung saja untuk splash screen ini kita atur cuman menampilkan splash screen selama 3 detik, setelah itu akan diarahkan ke onboarding screen. Lalu di file register screen.dart di sini yang pertama terdapat beberapa form dan controller. Di sini yang pertama ada queue untuk validasi form, ada controller untuk input nama, input email, untuk input password dan input confirm password. Lalu terdapat juga boolean untuk show atau hide password dan confirm password. Lalu di sini ada ini untuk membersihkan controller. Lalu di sini untuk style-stylenya seperti ini. Ini untuk border saat tidak aktif itu nanti ketika diklik itu kan kalau tidak diklik itu nanti tidak aktif, jadi bordernya akan seperti ini berwarna grey. Lalu kalau saat aktif ketika lagi diklik sama usernya nanti akan berwarna seperti ini, jadi beda warnanya. Lalu untuk ini ada fungsi create account, di mana di sini ada validasi form. Kalau nanti ternyata tervalidasi bahwa ya itu isiannya sudah sesuai semua dengan apa yang dibutuhkan, maka akan diarahkan ke halaman login. Lalu di sini ada style juga untuk background halamannya, padding halamannya, untuk title-nya, create account, lalu ada title-nya. Ini untuk form field, ada untuk input full nama, lalu ada ini untuk validasi namanya tidak boleh kosong, lalu ada input email, ini juga ada validasinya bahwa email tidak boleh kosong, dan ada pengecekan untuk emailnya harus ada simbol @ lalu ada untuk input password juga ini ada untuk menyembunyikan passwordnya di sini. Jadi passwordnya nanti yang ditambahkan pengguna itu dalam bentuk seperti titik-titik, namun kita menyediakan ada icon untuk show atau hide password yang berbentuk seperti mata, jadi bisa untuk user bisa melihat passwordnya juga. Lalu di sini ada validasi passwordnya, itu passwordnya minimalnya harus 6 karakter. Untuk confirm password itu kurang lebih sama seperti yang ada di field passwordnya. Lalu ini untuk tombol create account-nya, stylenya seperti ini. Untuk menjalankan fungsi registernya. Dan ini untuk isi tombolnya seperti ini. Lalu ini karena di halaman register juga ada teks login, itu untuk ketika nanti di pencet teks loginnya itu nanti akan berpindah ke halaman login screen. Seperti itu. Lalu kita ke halaman ke login screen, file login screen. Di halaman login screen ini ada queue untuk validasi form, control untuk input email dan password, ada boleh juga untuk show hide password. Lalu ada di sini ada beberapa style-stylenya. Ini juga isinya sama, mirip-mirip seperti yang di register. Ini ada fungsi login. Jadi kalau nanti loginnya berhasil maka akan diarahkan ke halaman home-nya atau ini kita pakai main page. Lalu ini untuk background-nya, padding-nya, untuk judul halamannya, ada subtitle-nya juga, untuk style-stylenya. Ini untuk form field email, ini ada hubungan controller emailnya yang di atas. Lalu ini ada validasi emailnya, jadi akan mengecek apakah di field-nya itu kosong atau enggak. Terus juga ada pengecekan untuk formatnya, jadi harus ada simbol @ sama seperti di register. Ini juga untuk input password-nya sama. Juga ada icon show atau hide password, ini untuk ada menyembunyikan password, ada untuk icon show atau hide password ini seperti di form register semua. Ini validasi passwordnya juga sama, ini passwordnya tidak boleh kosong. Nah, ini untuk ada di halaman login itu terdapat teks register yang dimana itu bertuliskan don't have an account yet. Terus ada tombolnya untuk halaman register, jadi ketika diklik maka akan pindah ke halaman register.
yang menuliskan sign in ini. Nah, ini untuk tombol loginnya, stylenya seperti ini. Ini untuk teksnya, stylenya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada halaman home screen, yang dimana ini tampilan home pada aplikasi Kinetic kami. Nah, di sini tampilan halaman utama aplikasinya, yang dimana nanti mengambil data, karena ini masih sementara kami menggunakan data dummy yang tidak ada pada run model. Di sini kami mengambil data dummy, lalu untuk user emailnya ini atas nama Rania Zahia karena kami belum menggunakan database sebelumnya. Lalu ini single child scroll view ini untuk agar halaman bisa di scroll, lalu untuk ID-nya dan lain sebagainya, ini untuk tampilannya. Dan nantinya ini ada beberapa box yang harus diisi ya, kayak harus inputin jarak tempuhnya, terus kalender juga nanti. Dan nah, ini kalau data tidak ada nanti seperti ini, jadi di home-nya akan kosong. Untuk bentar. Nah, ini untuk tambah data nantinya akan dilarikan ke e-transcreen, yang mana di sini e-transcreen. Mungkin saya langsung ke sini aja dulu. Untuk e-transcreen sendiri kita disuruh untuk menginputkan beberapa data. Di sini untuk mengambil tanggal kita menggunakan fungsi penampilkan kalender atau date picker. Terus untuk ada juga jarak lari. Nah, ini untuk kalau menyimpan, ini save run, nanti akan tersimpan ke database. Dan ini untuk tampilan-tampilannya. Lalu kita kembali lagi ke home screen untuk melihat edit ya, edit pada tampilan. Nah, untuk tombol edit kita juga dilarikan ke edit transcreen. Di sini edit transcreen. Nah, untuk halaman edit sendiri ini sama seperti halaman tambah, tapi yang membedakannya adalah ini mengupdate dari data yang disimpan di database tadi sebelumnya. Di sini kami masih berupa tampilan dulu, jadi belum bisa untuk mengupdate atau mengupdate database-nya ini. Tapi sudah ada kayak ini, kita bakal melakukan update data dan sebagainya. Lanjut, yang terakhir di sini pada hapus. Oh, maaf. Di sini hapus. Nah, untuk hapus nanti akan memunculkan dialog kayak apakah benar-benar mau untuk dihapus gitu. Nanti ada pilihan iya dan enggak. Kalau iya nanti data akan terhapus. Kalau nah ini hapus aktivitas, data ini dihapus permanen. Nah, ini untuk sebagai notifikasi kalau data ini bakal dihapus permanen. Yang tadi sudah akan tampilkan pada notifikasi di bawahnya itu. Nah, mungkin dari saya cuma segitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian onboarding screen. Di bagian ini adalah tampilan setelah halaman Splash. Jadi ini bagian background halaman, ada backgroundnya berwarna hitam, kemudian bodinya seperti ini. Kemudian untuk judul aplikasinya yaitu tadi Kinetic dengan menggunakan font size 48 dan menggunakan shadow. Dan tidak lupa ada subtitlenya, yaitu ada catat lari, pantau progresmu, dan lampaui batas dirimu setiap hari. Nah, kemudian tadi juga ada tombol get start. Nah, ketika tombol ini dipencet, nantinya akan masuk ke halaman register yang tadi sudah dijelaskan dan sudah didemokan. Nah, di sini dibuktikan yaitu ada cons register screen yang mengartikan bahwa ketika tombol get start itu dipencet nanti akan langsung masuk di halaman register. Ini untuk style tombolnya. Kemudian tadi isi teks tombolnya itu get start. Kemudian ada teks login juga ketika si pengguna sudah memiliki akun, pengguna bisa langsung melakukan login. Dan ketika tombol login itu ditekan atau dipencet nantinya akan langsung masuk di bagian login screen. Mungkin untuk selanjutnya yaitu pada halaman profile. Nah, di sini tadi menampilkan ada beberapa seperti total jarak lari atau total distance. Nah, ini merupakan total dari pengguna selama melakukan lari atau yang telah diinputkan. Kemudian tadi juga ada tombol logout juga. Nah, ketika pengguna memencet tombol logout nantinya akan langsung kembali ke halaman awal aplikasi. Nah, di foto profile yang ada di halaman profile ini menggunakan width 180 dan height 120. Kemudian dengan bentuk lingkaran. Dan untuk fotonya sendiri kita masih memasukkan secara manual yaitu di codingannya ini. Kemudian untuk nama usernya. Terus ini untuk total distance-nya atau total lari yang tadi ada di atas. Kemudian nah di sini untuk total larinya ini menggunakan angka yaitu ini itu integer. Kemudian ada juga untuk satuan kilometernya itu kilometer. Satuan larinya itu kilometer, maaf. Kemudian ada juga average pace atau rata-rata pace si pengguna. Mungkin saya langsung masuk di bagian edit profile. Nah, di edit profile ini sendiri nantinya ketika pengguna menekan tombol edit profile akan langsung masuk di halaman edit profile atau edit profile screen. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di file edit profile. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu ketika pengguna memencet edit profile, pengguna akan bisa mengedit nama dan lokasi yang sudah ada sebelumnya. Yang tadinya mungkin namanya Regino bisa diubah dengan nama yang lain ataupun lokasinya bisa diubah dengan lokasi yang lain. Nah, di sini untuk controller ini menghubungkan dengan controller nama dengan ini stylenya. Dan ada tabel inputnya yaitu menggunakan label teks, dan di sini nantinya akan ada untuk memasukkan nama full name. Dan yang kedua yaitu untuk menginputkan lokasi, yaitu ada controller untuk menghubungkan dengan text field dengan controller lokasi yaitu location controller. Kemudian di sini juga ada label input. Nah, lokasi ini juga menggunakan label teks untuk menginputkan location. Setelah itu pengguna bisa melakukan save change, yaitu nantinya akan ada tombol save change, dan ketika tombol tersebut disimpan nantinya akan langsung masuk di halaman sebelumnya yaitu masuk lagi di halaman profile. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kami juga puji kalau ada salah kata bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.